semua, salam sehat. Prokes dan pola hidup sehatnya jangan sampai kendor. Dan ingat 5M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilisasi. Saya Alexandria Divani sebagai host bersama teman saya Alexandra Putri sebagai narasumber. Kami mewakili kelas 10 IPSA. Halo 10 IPSA, kami di sini untuk Anda. Podcast kami ini dengan tema kemerdekaan, kami membahas 3 poin penting. Yang pertama, kebinekaan. Yang kedua, rasa bangga menjadi pelajar Indonesia. Dan yang ketiga, pendidikan di tengah COVID-19. Nah, berbicara tentang kemerdekaan, menurut Alexa sendiri sebagai narasumber nih, kemerdekaan itu apa? Oke, terima kasih. Jadi berbicara tentang kemerdekaan, saya pernah mendengar suatu ungkapan yang begini bunyinya. Kemerdekaan itu adalah di mana di saat hati nurani kita tidak bersembunyi lagi. Jadi artinya kita bebas berpendapat sesuai mau kita tanpa ada tekanan dan tanpa ada perasaan dijajah oleh sesuatu. Baik, sebagai generasi muda, apa yang Anda lakukan untuk mengisi kemerdekaan? Oke, terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semua tentang suatu pernyataan dari Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu jangan tanyakan apa yang negara berikan untuk Anda, tapi tanyakan apa yang Anda berikan untuk negara. Jadi maksudnya, kita sebagai generasi muda diharapkan memiliki kreativitas dan kerjasama yang baik dalam berbagai aspek untuk membangun negeri ini dengan cara mengoptimalkan bakat dan kemampuan yang ada di dalam diri kita agar berguna untuk sesama. Dan dalam situasi seperti ini, kita harus mampu menyikapi perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Kita harus mampu menjadi role model dalam penyelesaian masalah atau konflik yang ada di dalam masyarakat, yaitu dengan cara demokrasi, musyawarah, mufakat. Jadi, kita tidak perlu melakukan demonstrasi dan tindakan anarkis serta pengrusakan fasilitas umum untuk memaksakan kehendak kita. Jangan sampai belum belajar membangun kita sudah praktek merusak. Jangan membuat dan menyebarkan berita-berita hoaks tanpa memfiltrasi, sehingga menggiring opini-opini yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, jawaban yang sangat luar biasa dan sangat menginspirasi. Kita ketahui Indonesia memiliki banyak keberagaman di berbagai aspek. Sama halnya juga dengan kita seorang pelajar, kita punya banyak circle pertemanan. Dan pasti di dalam circle ini kita mempunyai perbedaan satu dengan yang lain, seperti perbedaan agama, ras, asal, logat, dan sebagainya. Bagaimana menurut Anda dalam menyikapi keberagaman? Wah, pertanyaannya semakin berkembang ya. Baik, jadi dalam menyikapi keberagaman itu, yang pertama kita harus menerima adanya perbedaan. Yang kedua, perbedaan ini tidak boleh dipandang sebagai hambatan dalam mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan. Karena perbedaan ini merupakan kekayaan bangsa kita. Sehingga sebagai generasi penerus, kita bisa memaknai semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Luar biasa. Dengan demikian, apakah Anda bangga menjadi pelajar Indonesia? Yes, of course. Why not? Saya mempunyai 1001 alasan untuk berbangga menjadi pelajar Indonesia. Terlepas dari alasan-alasan lain, alasan yang utama adalah saya lahir dan dibesarkan pada era kemerdekaan. Artinya saya merdeka, saya menikmati tahap demi tahap usia tumbuh kembang dan merasakan adanya emansipasi wanita.
Wow, jawaban yang tak terduga dari narasumber kami IPSA. Rasanya semakin penasaran. Kira-kira bisa dijelaskan sedikit tentang emansipasi yang Anda maksudkan? Oke, baik. Jadi berbicara tentang emansipasi, tentu ingatan kita akan tertuju pada sang pejuang emansipasi, Raden Ajeng Kartini, di mana kita wanita setara dengan pria dalam hal mengenyam pendidikan dan sebagainya. Wah, mari kita berikan apresiasi untuk jawaban spektakuler. Saat ini dunia sedang dilanda wabah virus corona termasuk Indonesia. Virus ini sangat infeksius. Oleh karena itu, untuk memutus mata rantai penyebaran, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Salah satunya adalah physical distancing. Sehingga KBM yang dilakukan secara tatap muka menjadi KBM daring. Bagaimana tanggapan Anda dengan perubahan ini? Baik ya, mengenai tanggapan saya menerima ini dengan positif. Karena saya percaya lembaga ini sudah siap dari aspek sumber daya manusia yang kompeten maupun sarana prasarana sesuai sistem yang akan diterapkan, sehingga kualitas anak didik tetap menjadi prioritas. Artinya bahwa kondisi ini tidak menghambat kreativitas untuk mengupdate kegiatan belajar mengajar yang optimal. Sehingga saya tidak ragu untuk menaruh kepercayaan dan harapan masa depan saya di SMAK Frater Maumere ini. Dengan kreativitas yang menyesuaikan perkembangan iptek serta situasi dan kondisi. Apresiasi untuk Smatermo. Terima kasih untuk jawabannya, Alexa. Sebelum mengakhiri ini, adakah yang ingin disampaikan? Oh, tentu ada. Teruslah mengisi kemerdekaan sesulit apapun situasinya. Lagi-lagi, saya ingin mengingatkan semboyan Bung Karno. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah menuju kemerdekaan Indonesia. Wah, bagaimana dengan anggur merah nih? Itulah yang merusak para generasi penerus. Maka dengan demikian berakhirlah podcast kami ini. Terima kasih kepada Alexandra Putri sebagai narasumber kita dan saya Alexandria sebagai host. Mohon pamit. Mohon maaf jika ada kesalahan selama acara ini berlangsung. Dan sekali lagi ingat 5M. Memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan membatasi mobilisasi. Salam pelajar merdeka. Merdeka. Ingat, jas merah bukan anggur merah. Terima kasih.